Kamu bangun pagi, buka HP, lihat grafik naik, dan berpikir, wah, pintar juga si robot ini. Tapi, pernah nggak kamu mikir, siapa sebenarnya yang ngasih dia akal? Dan untuk siapa dia bekerja? Ini bukan film fiksi. Ini kenyataan tahun 2025, di mana uangmu nggak lagi diatur oleh manusia, tapi oleh algoritma. Dan celakanya, algoritma itu nggak punya hati. Nggak peduli kamu mau beli susu anak atau bayar cicilan. Pertanyaannya sederhana. Kamu dikasih kemudahan, tapi di balik itu, apakah kamu dilindungi atau dibungkus rapi dalam jebakan digital yang kelihatan mewah, tapi tajam seperti pisau roti? Selamat datang di dunia robo-advisor, di mana keputusan finansialmu ditentukan oleh mesin, bukan nurani. Robo-advisor, namanya aja udah canggih. Robo, kesannya kayak robot yang pintar, dingin, tanpa salah. Advisor, kesannya kayak konsultan elit yang ngerti seluk-beluk dunia investasi. Gabungin dua kata ini, dan boom, lahirlah alat marketing yang paling jenius di dunia finansial digital. Cara kerjanya, kamu cukup isi data diri, seperti umur, penghasilan, tujuan keuangan, toleransi risiko. Lalu, si robot akan menyusun portofolio reksadana sesuai dengan profil kamu. Mereka bilang, duduk saja, santai, biar kami yang urus investasi kamu. Tapi mereka nggak bilang, kami juga akan potong sedikit demi sedikit dari duit kamu. Dan yang lebih bahaya adalah mereka nggak bilang, kami hanya menyarankan produk dari partner kami aja loh. Pertanyaannya sekarang, apakah dia menyarankan yang terbaik buat kamu atau yang terbaik untuk margin mereka? Robo-advisor bukan makhluk ajaib. Dia cuma kode, barisan logika, angka, dan rumus. Semua keputusan yang dia ambil tergantung dari input yang dia berikan. Tapi, siapa yang bikin kode itu? Siapa yang menentukan logika-logikanya? Jawabannya adalah manusia. Tapi, bukan sembarang manusia. Biasanya, tim produk, tim bisnis, dan investor mereka. Jadi, jangan heran kalau produk yang disarankan itu adalah produk dari partner tertentu. Kadang bukan karena produk itu paling bagus, tapi karena ada kerjasama di baliknya. Ada fee, ada komisi, ada taktik. Algoritma bukan netral. Algoritma punya agenda. Dan agenda itu bukan buat bikin kamu cepat kaya. Kamu lihat portofolio kamu sudah terbagi. Ada di reksadana pasar uang, ada di campuran, dan ada juga di saham. Kamu tenang. Kamu merasa, wah, udah aman nih, terdiversifikasi. Tapi, coba lihat lebih dalam. Reksadana saham kamu, semuanya di sektor teknologi. Reksadana campuran kamu juga dominan saham teknologi. Pasar uang, isinya surat hutang dari perusahaan yang juga di sektor yang sama. Kamu pikir kamu punya banyak telur di keranjang berbeda. Padahal kamu cuma punya telur yang sama dibungkus dengan warna yang berbeda. Inilah ilusi diversifikasi. Dibuat oleh sistem yang kelihatan rapi, tapi bisa ambruk bareng saat badai datang.
Tahun-tahun ini, banyak yang belajar hal ini dengan cara pahit. Banyak yang percaya robo-advisor, taruh semua uang, dan ngerasa aman. Sampai tiba-tiba, grafik merah semua. Si robot tetap kalem. Dia nggak panik. Dia nggak bisa panik. Sedangkan kamu mulai nyesel. Mulai tanya-tanya, ini kenapa bisa drop begini? Katanya aman. Katanya sesuai profil resiko. Kok bisa minus sampai 30%? Realitanya, algoritma hanya bisa baca masa lalu. Dia cuma mesin waktu mundur. Tapi dunia nyata penuh dengan kejutan. Dan sistem nggak bisa adaptasi seperti manusia. Jadi, apa berarti robo-advisor itu jelek? Nggak juga. Tapi, kamu harus mengerti batasannya. Gunakan robo-advisor sebagai alat bantu, bukan alat utama. Selalu cek dan bandingkan rekomendasinya dengan produk lain secara manual. Cari tahu siapa manajer investasinya. Jangan cuma lihat return, tapi juga reputasi. Jangan malas baca prospektus. Di situ tertulis semua biaya dan komposisi aset. Punya cadangan dana dan portofolio secara manual. Jangan 100% diserahkan ke sistem. Robo-advisor itu kayak GPS. Bisa membantu kamu untuk sampai ke tujuan. Tapi kalau kamu nyetirnya ngantuk dan nggak ngerti rutenya, kamu tetap bisa nyasar. Di dunia yang makin digital, kita dikasih semua kemudahan. Investasi tinggal klik. Nabung tinggal swipe. Tapi makin mudah sesuatu, makin besar juga resiko kita jadi malas mikir. Kalau kamu terlalu percaya sama robot, kamu bukan investor. Kamu cuma penumpang. Dan penumpang gak pernah bisa protes kalau tiba-tiba dibelokin. Pintar teknologi bukan berarti nurut sama semua yang terlihat canggih. Kadang yang terlihat simpel itu justru menyembunyikan kompleksitas yang membahayakan. Kamu pernah pakai robo-advisor? Dapat untung atau justru nyesel? Ceritain pengalaman kamu di kolom komentar. Kita belajar bareng, bukan saling menggurui. Like kalau kamu ngerasa topik ini penting banget buat dibahas di era digital. Dan share ke teman-teman kamu yang baru mulai investasi, biar mereka nggak jadi korban algoritma. Dan yang paling penting, klik subscribe, biar kamu nggak ketinggalan bahasan finansial kritis seperti ini. Di channel ini, kita bukan cuma cari cuan, tapi juga cari kesadaran.